Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa a'anana fihi 'ala as-siyami wal qiyam wa waffaqana litilawati kitabihil 'azim. Tsumma manna 'alaina binqidaihi wa nahnu nas'alul qabula wal ghufran. Alhamdulillahilladzi ja'ala mawasimal khairati maidanan litanafusi fil khairat wa maghnaman lirif'atid darajat wa litakfiris sayyiat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumal liqa. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu man shama wa qama wa akhlasa lillahi fi sirri wal i'lan. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, laqad inqadha syahrul ramadan, syahrul rahmati wal maghfirati wal 'izqi minan nar, wa inqadat ayyamuhu sari'an ka'annaha lahadhat. Faman kana muhsinan fihi falyahmadillahi 'azza wa jalla wa man kana muqassiran falyatub ila Allah fa inna rabba ramadan huwa rabbu sa'iri syuhur wat ta'ah la tanqati'u binqidha'il mawasim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya terdapat rahmat yang luas, juga maghfirah, ampunan yang tak kalah luas, dan yang paling dahsyat, di dalamnya terdapat pembebasan dari api neraka. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Barakallahu fikum para musyahidin dan musyahidat rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya beberapa hari yang lalu, bulan suci yang dimana di dalamnya terdapat ampunan yang luas, rahmat yang luas, berkah, pembebasan dari api neraka telah meninggalkan kita, yakni bulan suci Ramadan. Hari-hari kemarin tidak terasa, baru saja kita rasanya menghabiskan hari-hari dengan tilawah, qiyamul lail, shadaqah, tangisan. Sekarang hanya tinggal kenangan. Masjid-masjid yang dulunya ramai kini mulai sepi kembali. Al-Quran yang dulunya sering dibaca kini mulai tertutup. Air mata yang dulunya sering mengalir di malam hari kini mulai kering. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, jamaah? Ramadan atau bulan Ramadan bukan hanya sekedar momentum ibadah, tapi ia adalah madrasah tarbiyah ilahiyah, yakni sekolah yang dibangun langsung oleh Allah Jalla wa'ala untuk membentuk yang pertama kesadaran, yang kedua ada ketakwaan, lalu kontrol diri, dan keterkaitan hati dengan Rabb Allah Jalla wa'ala. Namun problem terbesar umat ini bahkan sampai menjangkit orang-orang yang alim pun bukan ketidaktahuan, namun
disintegrasi antara ilmu dan kontinuitas amal. Sebagaimana yang kita ketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya bulan Ramadan di dalamnya terdapat lonjakan ibadah sebagaimana yang kita ketahui dan juga kita alami sebagaimana yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Namun setelahnya terjadi fenomena yang mana di dalamnya terdapat penurunan drastis spiritual, lalu ada hilangnya ritme ibadah atau kehilangan ritme ibadah, lalu di dalamnya juga terdapat na'udzubillah perbuatan-perbuatan yang dulunya dianggap buruk, bahkan sangat buruk, bahkan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala kembali. Apa sebenarnya ini yang terjadi? Maka secara reflektif peristiwa ini disebut fenomena Ramadhani. Namun Allah Jalla wa'ala tidak hanya menginginkan kita untuk menjadi hamba yang Ramadhani, namun Allah Jalla wa'ala ingin kita ini menjadi hamba yang Rabbani. Maka apa sih perbedaan antara keduanya? Secara konseptual, Ramadhani berarti ketaatan seseorang yang bersifat temporer, kontekstual, dan juga emosional. Ciri-cirinya adalah rajin beribadah hanya karena lingkungan, bukan kesadaran. Amal tergantung momentum, bukan prinsip. Ini yang terbalik. Juga spiritualitas yang bersifat reaktif, bukan proaktif. Atau lebih mudahnya, orang yang rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan, sebagaimana namanya Ramadhani, hanya pada bulan Ramadan. Lalu semangat hanya karena suasananya mendukung. Orang-orang di sekitarnya ramai beribadah kepada Allah, dia malu sendiri tidak beribadah. Ini yang disebut mendukung. Namun ini juga salah, karena kita telah menganggap bahwasanya suasana yang mendukung telah menjadi barometer keimanan kita. Lalu kemudian seterusnya ada kedekatan kita kepada Allah Jalla wa'ala yang disebabkan karena tanda kutip ramai-ramai. Ini yang salah. Kita melakukan ini seakan-akan kita hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Padahal Allah Jalla wa'ala yang kita sembah pada bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang kita sembah di selain bulan Ramadan, termasuk di bulan Syawal ini. Sama, tidak ada bedanya. Dialah Allah, Rabb yang satu. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia, dan Dia hanya satu dan tidak berbeda antara di bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Sama. Rabb yang kita sembah sama. Namun orang-orang yang melakukan itu, entah mereka berpikir atau tidak, atau mereka terkeliru, mereka menganggap bahwasanya bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan diwajibkan mereka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Setelahnya turun, dan ini memang kenyataan. Maka inilah yang menjadi masalahnya para ikhwah sekalian. Maka hendaknya kita memperbarui pengetahuan kita bahwasanya Allah Jalla wa'ala pantas untuk diibadahi di setiap bulan, bukan hanya pada bulan Ramadan. Memang benar Ramadhani, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya kita harus memperbanyak amal jika kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Namun bukan berarti salah paham. Bulan Ramadan saja yang di dalamnya kita menyembah Allah, namun sisa-sisanya tidak. Ini adalah pemahaman yang salah. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Maka dari itu hendaknya kita menyembah Allah Jalla wa'ala bukan karena ramai-ramai, bukan karena kondisinya menyenangkan, namun keikhlasan dari hati. Allah Jalla wa'ala yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah Jalla wa'ala yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan di bulan-bulan lainnya. Sama seperti Allah Jalla wa'ala yang kita sembah di pondok sama dengan Allah yang kita sembah di Serang atau di rumah. Dimanapun kalian berada, Allah itu tetap melihat dan tetap sama, dan kapanpun juga Allah itu tetap sama. Makanya jangan pernah membedakan antara waktu ini dan waktu itu. Barakallahu fikum. Lanjut, karena kita telah mengenal Ramadhani, sekarang kita akan memasuki yang lebih dalam, yakni mengenal Rabbani, jenis yang Allah inginkan dari kita untuk menjadi jenis ini. Sebagaimana perkataan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Maka apa sih itu Rabbani? Secara konseptual, Rabbani berarti di mana ada kondisi di mana seorang hamba
menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai pusat orientasi hidupnya selamanya atau secara permanen. Ciri-cirinya, ibadahnya stabil. Dia memiliki kesadaran bahwasanya ia diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, muraqabah. Kita kembali ke ciri-ciri yang pertama, bahwasanya ibadahnya stabil. Ibadahnya stabil, istiqomah. Karena sebenarnya pengertian istiqomah yang benar adalah continue, berkelanjutan. Ibadahnya stabil, tetap tidak turun drastis. Lebih bagus lagi kalau kita naik, atau mungkin turun sejenak, naik lagi, turun sejenak, tidak apa-apa, yang penting jangan sampai jeblos. Ini ada orang-orang yang semangat di bulan Ramadan, tiba-tiba di luar bulan Ramadan kembali ke maksiatan yang dulu, akhirnya terjatuh. Ini adalah salah. Minimal kita harus stabil, tidak boleh turun terlalu ini, bahkan kalau bisa naikkan saja. Usahakan untuk naik, karena sebagaimana perkataan Allah Jalla wa'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sebagaimana dalam Al-Quran, bahwasanya semulia-mulia kita di sisi Allah, paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua, bahwasanya kesadaran akan pengawasan Allah Jalla wa'ala atau muraqabah. Orang-orang yang menyadari bahwasanya Allah itu mengawasi, Allahu Sami'un Basir, atau Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui bahkan yang di dalam hati sekalipun. Pastinya memiliki keimanan yang kuat insyaallah Jalla wa'ala. Kemudian ia juga hampir bisa jadi mendekati derajat ihsan, derajat paling tinggi dalam agama ini. Dan orang-orang yang mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengawasi dia, tidak akan melakukan perbuatan secara sembarangan, dan ia pasti akan melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala di setiap waktu, karena ia yakin Allah Jalla wa'ala mengawasi dia di setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya ketika ramai-ramai saja, bahkan ketika ia asing sekalipun Allah Jalla wa'ala tetap melihat dia. Maka dengan keyakinan seperti ini, insya Allah kita akan mudah untuk beribadah di selain bulan Ramadan, karena ini merupakan salah satu karakter robbani. Maka kita harus dibiasakan untuk meningkatkan kualitas muraqabah kita, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Karena dengan ini kita bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala lebih khusyuk, karena kita merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Bayangkan ketika kita diawasi oleh pejabat saja, kita sangat tunduk, sangat diam, sangat berusaha untuk sempurna, apalagi di hadapan Allah Jalla wa'ala, raja di raja. Bayangkan. Maka coba dipikir dua kali, digunakan otaknya dua kali, bahwasanya ini sudah waktunya untuk berubah sebelum terlambat. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa mengantungkan segala sesuatunya atau secara total kepada Allah Jalla wa'ala, atau tawakal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal sebagai standar keimanan kita, sebagaimana perkataannya dalam Al-Qur'an, fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Di sini Allah menjadikan tawakal sebagai standar keimanan. Ketika tawakal kita rendah, maka iman juga insyaallah akan rendah. Namun jika tawakal kita tinggi, kita juga insya Allah akan tinggi. Namun tawakal di sini bukan berarti kita menyerahkan kepada Allah saja, kita tidak berusaha. Kita juga harus berusaha. Ada orang yang sebagian orang yang lalai bahwasanya tawakal itu digunakan tawakal 100% tidak ada usahanya. Ada juga yang usaha keras-keras namun tidak tawakal kepada Allah. Ini dua-duanya adalah salah. Yang benar adalah bertawakal juga berusaha. Bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, meminta pertolongan kepada Allah, kita serahkan semua urusan kepada Allah, kita yakin bahwa Allah telah memilih yang terbaik untuk kita. Lalu kita juga berusaha mencari sebab kita menginginkan apa yang kita tawakal kepada Allah Jalla wa'ala itu. Lalu yang terakhir, keikhlasan sebagai pondasi, menjadikan keikhlasan sebagai pondasi. Jelas ini jelas. Karena kalau kita di saat bulan Ramadan kita beribadah hanya karena lingkungannya ramai, hanya karena ingin bersenang-senang, hanya karena ingin bermaksiat bahkan kadang ada, atau hanya karena suasananya Ramadan harus memperbanyak ibadah, maka ini salah. Ini tidak ikhlas. Maka ini juga akan mempengaruhi kualitas ibadah kita
ini juga akan mengancam apakah ibadah kita diterima atau tidak. Karena ikhlas merupakan syarat ibadah itu diterima atau sempurna. Salah satu syarat di antara dua syarat, yang dimana salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka keikhlasan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena Allah Jalla wa Ala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Maka niat kita harus ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh kita beribadah hanya karena bulan Ramadan, giliran bulan Syawal maka malah akan tertimpa dampaknya, bahwasanya kita akan turun. Ini perlu diwaspadai para jamaah, harus ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala selama bulan Ramadan agar terjaga kualitasnya dan juga membantu kita untuk beramal atau melanjutkan amal di bulan setelahnya. Sebagaimana firman Allah yang telah saya sebutkan tadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 79, bahwasanya Allah menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang rabbani, yakni sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya orang-orang yang dimana ia meletakkan atau menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai pusat orientasi hidupnya secara permanen. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 79 disebutkan, walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Di sini sudah jelas Allah ingin kita menjadi orang-orang yang rabbani, yakni spiritualitas berbasis ketuhanan atau continue. Intinya tidak hanya bulan Ramadan saja, karena bulan Ramadan saja ini berarti pemahaman yang salah. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sekali lagi sama dengan Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Lalu para ulama menyimpulkan bahwasanya orang yang rabbani adalah yang pertama, orang yang memperbaiki dirinya dengan ilmu dan amal. Ilmu ia dapatkan, juga amal juga ia belajar dari situ. Memperbaiki dirinya atau belajar dari ilmu dan amal. Ia belajar dari ilmu, kemudian dari amal juga ia belajar. Kalau ilmu dan amal jalan, maka disintegrasi antara ilmu dan kontinuitas amal tidak akan terdisintegrasi, karena ilmu kita sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan dan bulan Syawal itu Allahnya sama, Allah yang kita sembah sama. Maka kalau amalnya juga jalan, berarti tidak akan terjadi disintegrasi. Namun masalahnya, problemnya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya disintegrasi ini sangat sering. Ilmunya sudah tahu, kontinuitas amalnya jarang. Maka dari itu ilmu dan kontinuitas amal harus berjalan. Lalu kemudian orang-orang yang memperbaiki diri secara bertahap, sebagaimana memang orang-orang rabbani itu secara bertahap memperbaiki diri, bukan langsung maju, bukan langsung melesat. Ini merupakan motivasi untuk kita untuk mengubah diri kita menjadi rabbani. Kita tidak langsung ini terus turun lagi, tidak. Namun kita secara bertahap, naik, turun sedikit tidak apa-apa, tapi continue yang penting, continue untuk berusaha naik, untuk berusaha meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang senantiasa mengaitkan segala urusannya dengan Allah Jalla wa Ala. Ia selalu mengingat Allah, ia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, ia selalu yakin bahwasanya keputusan Allah dan takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik untuk dirinya. Taib, barakallahu fikum ayyuhal musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita akan menganalisis mengapa banyak hamba Allah Jalla wa Ala yang gagal menjadi seorang hamba yang rabbani, hanya menjadi hamba yang ramadhani, gagal menjadi hamba yang rabbani. Mungkin salah satu faktornya adalah kondisi lingkungannya. Ia terlalu terikat dengan kondisi lingkungannya, terlalu bergantung dengan kondisi lingkungannya. Bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah, rahmah dan juga pembebasan dari api neraka menyediakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Karena di dalamnya masyarakat juga berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas takwa, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kuantitas ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan hanya dia sendiri, maka ini disebut kondisinya atau situasinya mendukung untuk dia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini sebenarnya salah. Lalu tekanan sosialnya positif. Dia merasa tertekan karena yang lain beribadah, masa saya tidak beribadah. Ini positif. Meskipun negatif juga mungkin sedikit di bulan Ramadan. Lalu atmosfer ibadah yang kolektif, bukan tidak kolektif. Maka ini disebut external drive. Maka orang yang memasuki Ramadan
dan dia tidak memiliki internal drive, maka ketika external drive atau ketika Ramadannya pergi, ia akan jatuh, ia akan turun, hampir dipastikan atau sedikit yang tidak turun. Karena selama bulan Ramadan, ia mengandalkan external drive. Ketika ia tidak memiliki internal drive, ia mengandalkan external drive yang disediakan oleh bulan Ramadan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada kondisi yang kondusif, lalu ada tekanan sosial yang positif, serta ada atmosfer ibadah yang kolektif. Ini adalah external drive yang membantu seorang hamba jika ia tidak memiliki internal drive yang baik. Namun ini bisa diusahakan untuk memilikinya. Namun seseorang yang tidak mau berusaha dan benar-benar tidak memiliki internal drive yang baik, maka ia akan jatuh, akan turun setelah external drive-nya pergi atau setelah bulan Ramadan-nya pergi. Maka dari itu ayo jamaah, hati-hati bagi antum yang belum memiliki internal drive dan memasuki bulan Ramadan, jangan tertipu. Antum harus segera mempunyai internal drive agar antum ketika keluar bulan Ramadan tidak turun, tidak menurun, tidak terperosot, tidak sia-sia ibadah Ramadan antum. Agar seperti itu, berkelanjutan, istiqamah. Lalu faktor yang kedua, tidak menjadikan atau membentuk identitas diri sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak menjadikan atau membentuk identitas diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Ibadah yang ia lakukan selama bulan Ramadan dan selamanya itu sebagai aktivitas, bukannya identitas. Lalu yang ketiga, salah satu faktornya adalah lemahnya muraqabah, yakni kesadaran akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurangnya memahami, kurangnya meyakini bahwasanya Allah Jalla wa ala Sami'un Basir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat lagi Maha mendengar. Kurang keyakinan ia atas ini. Maka ada orang yang ketika ia salat karena kondisi atau karena ingin dilihat atau karena disuruh orang, dan bahkan ketika ia baca Quran hanya karena kondisinya banyak, hanya karena situasinya banyak orang yang sedang membaca Al-Quran, jadinya dia kurang merasa kayak gimana gitu kalau tidak baca Al-Quran, makanya dia ikutan. Maka ini salah karena ia tidak ikhlas. Ketika ia sendirian, maka dipastikan dan sebagian besar akan mengalami seperti ini, dan sedikit atau mustahil ketika ia tidak melakukan seperti ini dan ia tidak memiliki rasa yang muraqabah, dia tidak terjatuh, dia tidak melakukan maksiat, mustahil. Pasti ia akan melakukan maksiat, ia akan kembali kepada dosa kepada Allah Jalla wa ala, ia akan kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu bentuk maksiatnya apapun itu, dia pasti akan kembali. Karena hakikat manusia itu menyukai perbuatan maksiat, karena godaan syaitan. Dan sebagaimana pintu neraka atau pagar neraka dikelilingi oleh sesuatu yang sangat disukai oleh manusia. Dan cara untuk menolak ini adalah rasa muraqabah kepada Allah atau meningkatkan kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muraqabahnya ini saja lemah, maka apa yang bisa diandalkan dia untuk melawan hawa nafsunya ini? Maka dari itu orang yang memiliki muraqabah kepada Allah Jalla wa ala bisa jadi keimanannya tinggi dan bahkan hampir menggapai derajat ihsan. Dan tidak mungkin orang yang merasa muraqabahnya kuat atau kesadarannya kuat akan pengawasan Allah Jalla wa ala bermaksiat kepada Allah, karena dia yakin bahwasanya Allah Sami'un Basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Ia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika kita bertemu pemerintah saja, sekali lagi kita akan berusaha sesempurna mungkin agar mendapat perhatiannya. Bagaimana dengan raja di raja Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah dia, kita pentingnya untuk meningkatkan muraqabah agar dimudahkan atau agar kita mudah istiqamah setelah bulan Ramadan. Lalu sebab yang keempat adalah salah memahami istilah istiqamah. Istiqamah sendiri secara bahasa Arab berasal dari kata istiqamah, yastaqimu, istiqamatan, masdar dari istiqamah yastaqimu, yang memiliki secara konseptual memiliki makna kontinuitas, bukan intensitas. Jadi istiqamah ini bukan dinilai dari harus naik terus, tidak. Yang penting berkelanjutan, kontinuitas, berkelanjutan saja. Tidak naik terus abis itu tidak dilakukan lagi, kosong. Tidak. Ini adalah pemahaman istiqamah yang salah. Perlu diperbaharui pemahaman istiqamahnya ini, bahwasanya istiqamah itu adalah amalan yang berkelanjutan, bukan amalan yang terus naik. Berkelanjutan, usahakan naik.
turun sedikit tidak apa-apa, tapi naik. Tapi yang penting berkelanjutan. Itu dia pengertian dari istiqomah yang perlu diperbarui oleh musyahidin dan musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ini kita berada di fase yang berbeda dari fase sebelumnya. Beberapa hari yang lalu kita baru saja melalui bulan Ramadan, bulan suci yang di dalamnya penuh berkah. Di dalamnya dibelenggu para syaitan, dibukakan pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maka dari itu, setiap amal kebaikan dibalas berlipat ganda. Maka dari itu, ini adalah fase atau momentum yang tepat untuk kita memperbanyak amal, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, sekarang ini kita berada di fase yang paling menentukan. Fase ini menentukan apakah amal kita yang telah kita perbanyak sebelumnya di bulan Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf rahimahumullahu taala mengatakan kaidah yang sangat dalam, yakni min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, atau min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan suatu kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya, atau di antara tanda diterimanya suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya, ketika kita melakukan suatu kebaikan dan kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya, itu adalah bisa jadi tanda bahwasanya amal kebaikan kita diterima. Dan syarat agar amal kita diterima tentunya ikhlas karena Allah Jalla wa Ala dan juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini juga bisa ditanda ketika kita melaksanakan kebaikan lalu setelahnya dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan lagi, maka bisa jadi ini tanda bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah melaksanakan ikhlas karena Allah dan juga sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dimudahkan untuk kebaikan setelahnya, bisa jadi ini tanda yang baik untuk kita karena amalan kita bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya maksud di sini adalah kita telah melalui bulan Ramadan beberapa hari yang lalu. Bulan yang dimana di dalamnya dipenuh keberkahan, dituntut oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak amal. Jadi kita perbanyak amal. Telah kita perbanyak amal kita, dimulai dari salatnya, tilawahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, sudah kita perbanyak. Dan salah satu tanda dari diterimanya amal-amal tersebut adalah dimudahkannya kita untuk melakukan amal di setelahnya, yakni di bulan Syawal ini. Di bulan Syawal, jika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sama dengan di bulan Ramadan meskipun dengan kuantitas yang berbeda, tidak apa-apa. Ini merupakan tanda yang baik bahwasanya nilai ibadah kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib berhati-hati ketika kita tidak mudah untuk atau merasa tidak enak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan Ramadan, maka ini harus diwaspadai bahwasanya ini bisa jadi tanda bahwasanya amal kita tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyahidin wal musyahidat rahimakumullah taala, ini perlu diwaspadai. Ketika antum malas-malasan untuk ibadah di bulan Syawal ini, bisa jadi Allah tutup hati antum. Allah tutup pintu kebaikan untuk antum. Maka dari itu perlu kita biasakan untuk selalu istiqomah setelah bulan Ramadan. Karena ini bukan hanya sekedar, ini bukan teori, ini adalah spiritualitas seorang muslim atau seorang mukmin, spiritualitas kehidupan seorang mukmin. Ini real. Ketika kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, maka bisa jadi kebaikan sebelumnya. Ketika kita melakukan kebaikan sebelumnya, itu kita diterima amal ibadahnya insyaallah taala. Maka dari itu, ayo kita istiqomah agar kita merealisasikan bentuk atau tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bayangkan saja hati kita ini sebagai pintu dan ibadah sebagai ketukannya. Ini adalah perumpamaan yang cukup bagus. Hati kita sebagai pintunya dan ibadah itu sebagai ketukannya. Bayangkan saja sekali kita mengetuk, itu akan terbuka pintunya. Bayangkan seberapa kali kita mengetuk, maka pintu-pintu itu akan terus terbuka. Ketukan ini tadi sebagai ibadah atau kebaikan, dan pintu ini sebagai hati kita.
Ketika kita terus melakukan kebaikan, maka Allah Jalla wa Ala artinya akan membukakan pintu kebaikan untuk kita dengan kebaikan yang lainnya. Maka bagaimana kalau kita terus istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu kebaikan setelahnya. Dan ini merupakan tanda bahwasanya amalan kita yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana di bulan Syawal ini? Apakah kita masih sering beribadah atau sudah jarang? Apakah kita sering membaca Al-Quran? Apakah Al-Quran kita sering dibuka? Atau sudah tidak lagi? Atau sudah mulai dilupakan? Apakah kita masih sering sholat berjamaah? Apakah kita masih sering beribadah, sedekah, atau mulai bakhil? Jawaban-jawaban tersebut adalah cerminan diri kita. Apakah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya atau tidak? Apakah Ramadan sebagai madrasah tarbiyah ilahiyah berhasil mendidik kita atau gagal? Percuma adanya Ramadan. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri semuanya bahwasanya kita wajib menanyakan kepada diri kita soal-soal ini. Apakah kita masih sering beribadah atau sudah malas lagi? Apakah kita masih bisa sholat berjamaah tepat waktu atau sudah tidak bisa? Apakah Al-Quran masih sering dibuka atau sudah mulai ditutup? Ini perlu diintrospeksi. Wajib bagi seorang muslim yang ingin beruntung dan tidak ingin rugi. Karena tipu duniawi itu sangat luar biasa dahsyatnya, apalagi fitnah-fitnahnya, fitnah syahwat, fitnah syubhat, Masya Allah. Subhanallah, sangat dahsyat sekali. Maka dari itu, kita di tengah-tengah, kita orang-orang asing harus tuba lil ghuraba, busyra lil ghuraba. Kabar gembira untuk orang-orang asing. Maksudnya asing di sini adalah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Mengapa seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah adil. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sudah berusaha untuk mendekat kepadanya tiba-tiba jatuh. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Maksud di sini adalah menjaga perintahnya. Ketika seseorang sudah berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga perintahnya, melaksanakan perintahnya, maka Allah tidak akan membiarkan atau Allah tidak akan mau hamba itu tiba-tiba jatuh. Namun tentunya mendekat dengan Allah ini dengan ikhlas, bukan karena suasana atau bukan karena kondisi atau bukan karena momentum, bukan. Ini karena ikhlas dari hati seorang hamba. Ketika ia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjaga Allah, ingin menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah membiarkan ia jatuh. Allah akan menjaganya. Maka dari itu, ayuhal ikhwah, introspeksi ini perlu kita amalkan. Jangan hanya introspeksi, dihisab, dihitung, namun tidak diamalkan. Kebetulan kita sedang berada di bulan Syawal, salah satu bulan yang mulia, yang dimana di dalamnya terdapat puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Bebas kapan saja, tidak wajib setelah Idul Fitri, tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, berurutan sampai 7 Syawal, tidak. Wajib, bebas, terserah. Sebagaimana maunya antum, mau sekalian puasa Senin Kamis atau puasa Daud, boleh. Yang penting puasa 6 Syawal, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia melanjutkannya atau mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seakan-akan puasa setahun penuh. Bayangkan, di bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari. Di bulan Syawal kita berpuasa 6 hari. Secara matematika dihitung 36. Sementara setahun itu ada 365 hari. Bayangkan, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan lalu kita mengikutinya di bulan Syawal di 6 hari, maka kita akan mendapatkan pahala setahun penuh, hampir 10 kali lipatnya lebih. Bayangkan, orang gila mana yang membiarkan pahala setahunnya hilang gara-gara 6 hari saja. Hanya berpuasa 6 hari setelah Ramadan, sunnah, setelah yang wajib, dapat pahala puasa selama setahun. Bayangkan, orang yang pintar pasti akan melaksanakannya. Karena 6 hari setelah bulan Ramadan, 6 hari di bulan Syawal itu mungkin ringan. Apalagi ketika kita sudah terbiasa puasa di bulan Ramadan. Apalagi ketika kita meniatkannya ganda.
sekalian puasa Senin Kamis, karena ini bisa, dan juga puasa Daud bisa. Pahalanya berlipat ganda, dan juga kita ternilai puasa Syawal, sehingga kita bisa mendapatkan pahala puasa selama setahun penuh. Bayangkan, jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi, karena orang-orang yang merugi pasti akan menyesal di hari kiamat kelak. Dan juga kita fokus untuk melanjutkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, karena sebagaimana yang saya bilang tadi bahwasanya min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha, di antara tanda diterimanya suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kita berusaha untuk melanjutkan ketakwaan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, bukannya meninggalkannya. Meskipun kebaikannya itu tidak sebanyak bulan Ramadan atau tidak sebagus bulan Ramadan, yang penting kita lanjutkan. Tidak apa-apa membaca Al-Quran hanya 1 halaman per hari, itu lumayan, sebulan sudah dapat 1 juz, tidak apa-apa. Atau 1 juz, atau dalam seminggu 1 juz, tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa, karena ini merupakan usaha kita, muhawalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk melanjutkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, sehingga kita berusaha untuk mewujudkan bentuk atau tanda diterimanya amal kita. Karena ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah, atau untuk membaca Al-Quran, atau untuk beribadah yang lainnya, maka bisa jadi amalan kita masih ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak bisa beribadah lagi, atau merasa kurang enak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalannya tidak ada nilainya, dan Ramadan kita, puasa kita, salat kita, taubat kita hanya lelah saja. Bisa jadi. Wallahu taala a'lam. Untuk amalan khusus mungkin tidak ada, hanya puasa Syawal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita hanya fokus untuk meningkatkan ketakwaan kita, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah taala, dan juga dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan ibadah kecuali puasa Syawal. Maka dari itu kita mengikutinya agar amal kita tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada muhadharah kali ini. Semoga semua yang, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dulu 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa agar amal-amal mereka diterima di bulan Ramadan. Karena sangat rugi amal yang sebanyak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meyakini kalau semua amal antum diterima. Takut bahwasanya amal antum tidak diterima. Bisa jadi amal antum tidak diterima atau kurang. Bisa jadi amal yang kurang itu malah jadi kurang berat nanti di timbangan, malah lebih berat amal buruknya. Hati-hati. Maka dari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima. Jangan merasa pede antum diterima amalnya. Seorang alim sekalipun, sebagaimana Rasulullah SAW sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya, maka antum yang lebih, Rasulullah SAW yang lebih tinggi daripada antum saja berdoa, maka antum tidak, masa antum tidak. Maka dari itu ayo ikhwah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini dan 5 bulan setelahnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga Rasulullah SAW juga berdoa di 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar menyampaikan kita kepada bulan Ramadan lagi, agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Apalagi di sana terdapat Lailatul Qadar 83 tahun, lebih baik daripada 83 tahun, bukan sama tapi lebih baik. Maka dari itu ayolah ikhwah, semangat untuk beramal, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan, dan kita dimudahkan untuk istiqamah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah taala yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dan semoga waktu yang disia-siakan ini, waktu yang dimanfaatkan untuk menuntut ilmu ini membuahkan ilmu yang bermanfaat sehingga mudah diamalkan di masa depan kelak. Barakallahu fikum, kafani kalami hadza asa an yanfa'ana wa astaghfirukum in wajadtum minni al-akhta wal ghalatat. لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. شكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا على حسن استماعكم واهتمامكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.